Halo Bapak Ibu Guru hebat, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Indah Fezalia, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SD Negeri 31 Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh pendidikan Indonesia. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Beliau merupakan pendiri perguruan Taman Siswa, pelopor merdeka belajar bagi semua. Peta konsep pembahasan pada video kali ini meliputi dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, alasan kontekstual tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan tantangan dan solusi tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk yang pertama, kita akan bahas tentang dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan ini dapat diwujudkan salah satunya dengan memberikan pendidikan yang dapat memerdekakan, di mana murid diberi kebebasan dalam proses pembelajaran guna mengembangkan kemampuan sesuai dengan minat, bakat, dan potensinya, namun dengan tetap mengedepankan pendidikan karakter dan budi pekerti. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka guru harus berpihak kepada murid. Sehingga sebagai guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Guru pun harus memahami karakter murid dan guru harus memahami tujuan pengajaran agar mampu menuntun siswa dengan penuh kasih sayang dalam menebalkan laku murid yang positif dengan cara yang menyenangkan. Hal ini agar terwujudnya murid yang tidak hanya memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual saja, tetapi juga memiliki budi pekerti yang luhur. Masih ingat bunyi dari trilogi Ki Hajar Dewantara sebagai semboyan pendidikan tentang peran guru sebagai pendidik? Yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Telodo, artinya guru harus bisa memberi teladan atau contoh untuk muridnya. Yang kedua, Ing Madio Mangunkarso, artinya guru harus bisa membangun semangat dan kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Yang ketiga, Tut Wuri Handayani, artinya guru harus memberikan dorongan atau motivasi kepada muridnya. Dengan memahami dan menerapkan ketiga semboyan tersebut, diharapkan guru mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada murid, yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba kepada sang anak. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut mempunyai arti bahwa pendidikan harus seperti cinta orang tua kepada anak, yaitu mampu berhamba pada anak dengan rasa yang tulus dan ikhlas. Sebab cinta orang tua kepada anak adalah cinta yang tak terbatas. Dalam bukunya, Ki Hajar Dewantara pernah menuliskan sebuah kalimat, Koe bakale dak mulia ake selawase, artinya selamanya kamu akan saya muliakan. Betapa Ki Hajar Dewantara akan memuliakan anaknya, sehingga akan memberikan cinta yang tak terbatas kepada anaknya. Untuk memberikan pendidikan yang berpihak pada murid dapat dilakukan dengan cara memberikan kemerdekaan dalam belajar, berpikir kreatif dan inovatif. Selain itu juga selalu sesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Alasan kontekstual tentang penerapan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan kondisi saat ini dan akan datang bisa dilihat pada hal berikut. Maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari pemikiran ini, kita bisa membandingkan dan merelevansikan kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan abad 21. Pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada istilah menuntun, selamat, dan bahagia. Maka, jika diterapkan pada pendidikan abad 21, ada istilah kolaborasi, kritis reflektif, komunikasi, kreatif, inovatif, dan satu lagi dengan istilah well-being. Berikutnya adalah hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual, diawali dengan pemberian asesmen diagnostik, kognitif, dan non-kognitif. Pembelajaran yang berpusat pada murid senantiasa berusaha memberikan fasilitas positif kepada murid. Salah satunya adalah dengan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik mereka yang unik. Asesmen diagnostik bisa diberikan pada awal pembelajaran dengan memberikan stimulus pertanyaan pemantik kepada siswa. Agar dapat menciptakan suasana lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid, di sekolah saya telah menerapkan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, yang pertama, terdapat program ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan minat dan bakat murid. Yang kedua, kegiatan pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi dengan mengintegrasikan teknologi dan penggunaan media pembelajaran yang inovatif. Hal ini disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang melekat pada murid, di mana pembelajaran harus disampaikan dengan memperhatikan karakteristik murid dan mendorong murid untuk terus dapat terbuka dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, agar mereka siap sebagai manusia dan bagian dari masyarakat. Yang ketiga, kegiatan pembiasaan budaya 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kegiatan ini dilakukan untuk mentransfer nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti. Tahukah kamu bahwa budaya 5S itu memiliki arti yang jika kita uraikan adalah sebagai berikut. Senyum, menciptakan rasa tenang, rasa tentram, menularkan kebahagiaan, serta memberikan energi positif untuk semua orang di sekeliling kita. Sapa, menyapa adalah salah satu bentuk sikap kita untuk menghargai orang lain. Dengan menyapa, kita dapat mempererat tali persaudaraan kita dengan orang lain. Salam adalah perilaku positif yang dapat menjaga rasa saling terhubung dengan orang lain. Sopan adalah perilaku yang menghormati dan menghargai orang lain, dan yang terakhir adalah santun, menunjukkan kita sebagai pribadi yang menyenangkan. Nilai karakter yang dapat diterapkan melalui budaya 5S yaitu disiplin, bersahabat, dan cinta damai. Budi pekerti yang dapat ditumbuhkan melalui budaya 5S adalah tata krama kepada sesama dan teman yang lebih tua, serta hormat kepada guru. Berikutnya yang keempat, kodrat anak adalah bermain. Bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain menjadi salah satu alternatif agar pembelajaran bisa diterima dengan cara yang menyenangkan. Kuis berbasis game bisa memberikan pengalaman yang positif dan menyenangkan bagi murid. Dan yang kelima adalah trilogi pendidikan. Guru harus bisa sekaligus menjadi seorang teladan, motivator, dan pendorong nilai-nilai positif bagi, dari, dan untuk murid. Tantangan dan solusi tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, tidaklah mudah. Terdapat tantangan yang harus dihadapi, di antaranya masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Dan yang kedua, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Tantangan tersebut haruslah dicari solusi yang tepat agar terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid. Beberapa solusinya antara lain, berikan motivasi dan gunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman saat belajar. Selanjutnya, guru harus mengikuti berbagai pelatihan, seminar, atau workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Dan sebagai pendidik, kita tidak boleh bosan dalam memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Akhir kata, jadilah guru yang memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, selalu menuntun dengan penuh kasih sayang, dan memberikan teladan dalam upaya menebalkan laku murid yang positif dengan cara yang menyenangkan. Guru adalah pemantik literasi dan penumbuh karakter anak. Untuk itu, jadikanlah murid sebagai manusia seutuhnya yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semangat terus bergerak untuk berdampak dan bermakna. Salam Guru Penggerak.